Kalian nyadar gak sih kalau setiap kalian belanja di toko online, kenapa ya mereka pada tahu apa yang mereka rekomendasiin? Nah, itu sangat relate dengan kita. Apakah mereka punya semacam Tintin yang berdogi? Apakah mereka punya detektif yang mata-matai kita setiap hari dari jauh, memperhatikan kita dan memandang kita? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Lah. Oke, gak usah panik. Mengapa mereka pada tahu apa yang kalian butuhkan di toko online? Apakah mereka punya semacam detektif, James Bond, Tintin yang berdogi? Menarik. Akan saya bahas setelah intro yang satu ini. Here we go. Hello bro, welcome to my guys. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini lebih jauh, alangkah baiknya kalian memencet tombol like, comment, dan subscribe di bawah. Barangkali video ini bermanfaat dan kalian juga berhak untuk mengomen kolom komentar untuk merevisi apa yang saya lakukan video pertama kali saya, dan mungkin agak berbelit kata-katanya, maafkan saya karena ini adalah my first video vlog yang saya buat di channel saya. Gak usah panjang lebar, saya akan langsung menjelaskan mengapa sistem e-commerce itu. Enggak sistem e-commerce aja, di zaman sekarang, zaman teknologi ini, kita harus mengetahui apa itu artificial intelligence. Nah itu guys, jawabannya karena ada si artificial intelligence sendiri. Saya akan menjelaskan dulu dari sejarahnya kali ya. Artificial intelligence ini ditemukan oleh peneliti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sampai sekarang tidak bisa dijawab secara akal logika. Yang pertama, bagaimana karakteristik seorang jenius? Dan yang kedua, apa yang membuat orang itu menjadi jenius? Pada sekitar tahun 1955, seorang peneliti berusaha untuk membongkar dan mengeluarkan isi otak Albert Einstein. Ya, tak lagi hanya untuk diteliti. Namun, seiring berjalannya waktu, artificial intelligence ini juga bisa diartikan dengan kecerdasan buatan, yaitu ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin dan robot, yang tujuan awalnya itu untuk memudahkan segala pekerjaan manusia. Si artificial intelligence ini atau AI, cara kerjanya sama seperti otak manusia yang dapat belajar dan meriset dari apa yang telah dia lakukan. Sama halnya seperti manusia sejak kita lahir dari kecil, dari nol sampai kita yang mahasiswa sekarang, bahkan yang menonton yang udah mungkin bapak ibu yang udah jadi dosen atau apapun itu, kita belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik. Sama halnya seperti artificial intelligence. Lantas, apa yang membedakan antara artificial intelligence dengan otak manusia? Dalam jangka waktu yang rentan, manusia untuk menjadi seseorang, contohnya seperti Albert Einstein, lalu ada Pak Presiden Jokowi, itu pasti melalui proses-proses yang cukup lama menjenjang pendidikan untuk belajar menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa dan negara. Tapi beda dengan artificial intelligence. Pada artificial intelligence ini, si AI dapat mempelajari proses pembelajaran manusia yang bisa disebut kurun waktunya itu bisa sekitar 50 tahun, 60 tahun. Bisa disingkat secepat saya menyentikkan jari. Mengapa? Karena artificial intelligence ini sendiri memiliki sistem periset yang bisa disebut itu multitasking. Beda hal tidak seperti manusia. Manusia tidak bisa melakukan multitasking dalam melakukan suatu penelitian atau pembelajaran. Contoh, saya ingin menjadi seorang peneliti, mungkin saya harus mempelajari satu persatu tentang perhitungan logika, kimia, fisika sampai saya hafal. Artificial intelligence dapat mempelajari semua itu dalam satu waktu yang sangat cepat. Lantas jika kita melihat dari segi kecanggihan dan kecepatan, jelas artificial intelligence itu sendiri lebih canggih daripada sang penciptanya itu otak manusia. Mengapa demikian? Apa sih yang menyebabkan dia cepat? Dan sistem apa sih yang membuat itu cepat? Oke, saya akan jelaskan di sini. Artificial intelligence itu sendiri melakukan suatu proses pada sistemnya yang disebut neural network, di mana neural network ini melakukan sistem deep learning
deep learning itu melakukan suatu algoritma dan matematika yang sangat rumit yang terinspirasi dari sistem otak neuron manusia. Bisa dikatakan dengan adanya deep learning ini, AI itu sistemnya seperti ya manusia pada umumnya. Contohnya deep learning itu pada manusia itu ketika kita lahir, saat kita bayi kita mempelajari segala hal, namun kita tidak tahu apakah itu benar atau itu salah. Lama-kelamaan kita mempelajari lagi dan meriset mana semua itu bisa terjadi. Nah, di sini bedanya artificial intelligence itu sendiri yang tadi saya bilang, mereka mempelajari itu semua dengan cepat. Manusia mempelajari sesuai dengan umur dan porsinya. Sedangkan artificial intelligence itu sendiri mempelajari dengan cepat kilat. Mengapa demikian? Artificial intelligence ini itu bisa proses dan mentransformasikan data itu lebih cepat. Jika kita melihat dari segi kecepatan dan mengirim suatu data antara otak manusia dengan kecerdasan buatan atau AI dapat mentransformasikan data secepat 2 GHz per second atau bisa dibilang hampir kecepatan cahaya. Lalu otak manusia dapat mentransformasikan suatu data secepat 200 MB per second atau 200 GHz, tidak sampai 1 GHz teman-teman. Itulah mengapa artificial intelligence ini tuh bisa lebih unggul jika dibandingkan dengan otak manusia itu sendiri teman-teman. Kita udah mengetahui betapa canggihnya dan cepatnya AI itu sendiri, bahkan bisa mengalahkan kecerdasan manusia itu sendiri si pembuatnya. Namun AI ini sendiri masih ada jenisnya teman-teman, ada 2. Yang pertama ada AI General Intelligence, di mana AI General Intelligence ini sendiri yaitu kecerdasannya hampir menyaingi manusia, namun belum menyaingi manusia secara utuh. Masih dalam artian AI General Intelligence ini masih dalam proses pengembangan. Yang kedua ada yang disebut AI Super Intelligence. AI Super Intelligence inilah yang bisa menjadi penyaing otak manusia, bahkan bisa mengalahkan otak manusia. Inilah yang disebut AI Super Intelligence. Untuk mengetahui apa sih AI Super Intelligence ini, kita bisa melihat di gambar atau film kayak Iron Man, ada Jarvis, jadi Iron Man bisa ngomong sama robot. Nah, bahkan Super Intelligence ini tuh udah ada teman-teman. Contohnya itu kayak di Google kita bisa ngobrol sama satu sistem dan itu tuh bisa dijawab sama sistem itu sendiri. Nah, itu yang disebut Super Intelligence. Setelah kita mengetahui ragam-ragam tentang artificial intelligence itu sendiri, apakah ada dampak untuk manusia? Jelas ada. Kita sudah mengetahui dampak positifnya itu berguna untuk kehidupan manusia teman-teman. Namun dalam kehidupan ada yang namanya dua belah mata pisau, pasti ada sisi negatifnya teman-teman. Yang pertama pasti adanya AI ini, untuk negatifnya itu eksistensi manusia itu terancam karena adanya si super intelligence itu sendiri teman-teman. Robot bisa menciptakan robot, bahkan kecerdasan yang mengalahkan manusia, bahkan yang general aja itu udah bisa ngalahin manusia, hampir malah, apalagi yang super gitu kan. Mungkin ada 2 kubu antara robot dan itu tadi manusia. Lalu sisi negatifnya lagi akan terjadi yang namanya technological singularity, ledakan informasi, di mana informasi itu tuh tidak dapat diterima oleh akal, budi, dan logika manusia. Adanya kecepatan informasi yang harus dikejar oleh manusia secara bertahap, namun ditemukan duluan oleh si AI itu sendiri. Yang kedua ini adalah sisi positif dari AI itu sendiri teman-teman. Selain memudahkan manusia dalam berbagai hal, berbagai bidang, dengan adanya teknologi AI ini, para peneliti ilmuwan itu sendiri dapat melakukan suatu penelitian dengan cepat teman-teman. Contohnya dalam wabah virus corona ini kan belum ditemukan tuh obat-obatnya, vaksin si coronanya itu apa. Mungkin dengan adanya AI itu sendiri, riset penelitian itu tuh bisa lebih cepat. Contoh lain dalam penelitian HIV, mungkin sampai sejauh ini HIV belum ada obatnya teman-teman. Tapi dengan adanya AI ini sendiri, tidak menutup kemungkinan bisa membantu untuk mencari dan riset obat dari si HIV itu sendiri, karena kecerdasannya itu kan cepat banget itu kan dalam mengolah informasi. Nah, mungkin bisa menemukan obat-obat dari AI itu sendiri. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin video ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sedikit informasi dari saya yang mungkin agak berbelit, tapi nikmat aja lah teman-teman. Mungkin sekian dari saya.
video dari artificial intelligence sendiri. Dan ya, saya Galan Cika, tetap sehat, pintar. Dadah.